Saudara-saudara, Shalom Aleichem. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya. Mengapa saya sudah dibaptis air, kok nggak ada perubahan yang signifikan dalam hidup saya? Dalam hal ini, siapakah yang salah? Saya atau yang membaptis, atau normanya, atau ada hal lain lagi yang menyebabkan saya tidak beroleh arti dari baptisan itu? Saudara-saudara, inilah CTN Channel, memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar, dan mulia. Mau sampaikan dalam video ini tentang mukjizat yang terjadi dalam baptisan air. Ikuti video ini, saudara akan dipuaskan. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, Shalom Aleichem. Sehat sejahteralah untuk semuanya. Mengapa harus baptis? Apa beriman saja dan setia ke gereja tidak cukup untuk keselamatan kita? Jawabannya adalah karena baptis itu merupakan perintah Tuhan Juru Selamat kita. Seperti tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara yang terkasih, apakah baptisan air itu? Karena banyak penafsiran, tapi mari kita lihat dari sudut firman Elohim. Apakah baptisan air itu? Baptisan air merupakan upacara penguburan dan kebangkitan. Apa yang dikubur? Itulah saudara-saudara yang menjadi pertanyaan dan yang terpenting di sini. Apa yang dikubur? Yang dikubur tentunya mayat atau orang yang mati. Jadi di sini saudara-saudara, baptisan air adalah penguburan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk menguburkan mayat atau orang mati. Saudara-saudara, mati yang bagaimana? Mati yang gimana? Bagaimana cara bisa mati dalam hal ini? Saudara-saudara, dalam pengertian rohani, yang dimaksud mati di sini adalah mati sebagai manusia lama, mati dari tubuh lama, mati sebagai suku Adam atau keturunan fam Adam, mati sebagai hamba dosa atau mati dari kuasa dosa yang menekan kita, memerintah kita, mati sebagai anggota kerajaan kegelapan, dan mati sebagai hamba Satan. Bagaimana caranya bisa mati? Pertama, dengan pengakuan. Seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Singkatnya saudara, kalau saudara hanya percaya di dalam hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu hanya dibenarkan. Jadi belum dapat keselamatan. Tapi kalau saudara sudah percaya dalam hati dan mengakui dengan mulut apa yang kita percayai tadi, maka kita akan beroleh keselamatan. Saudara-saudara, apa yang harus kita akui? Kita harus mengakui dan percaya bahwa Yahweh
adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Satu-satunya Elohim yang roh adanya. Elohim yang roh itu telah mengambil rupa manusia agar dapat berhubungan langsung dengan umat manusia dan menggenapi tuntutan Torah Yahweh dengan sebutan atau gelar Putra Elohim, dan nama dirinya adalah Yesua. Nah, Yesua ini adalah bahasa Ibrani karena yang menurunkan adalah orang Ibrani, Yesua juga orang Ibrani. Maka bahasanya digunakan adalah bahasa Ibrani, yaitu Yesua. Saudara-saudara, selanjutnya, percaya bahwa Yesua telah mati, dikuburkan di antara orang berdosa, dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, dan hidup kekal dengan tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Percaya bahwa Bapa yang dipanggil oleh Yesua itu bernama Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi. Percaya bahwa Bapa dan Anak adalah ekat. Percaya bahwa Roh Kudus atau Ruach HaKodes adalah Roh Yahweh sendiri yang tinggal dan menyertai umat kudus miliknya. Oleh karena itu, melawan atau menentang atau menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Itulah saudara, pengakuan kita supaya kita bisa mati. Cara yang kedua supaya bisa mati adalah dengan pemutusan hubungan. Hubungan apa, saudara? Hubungan dengan dunia lama, kehidupan lama. Itu kan ada kuasanya mengatur kita. Kemudian pemutusan hubungan dengan fam atau suku Adam, keturunan Adam, ini harus diputuskan sehingga kutuk dan kuasa dosa tidak terus menyertai kita. Juga pemutusan hubungan dengan ikatan anggota kerajaan kegelapan. Itu harus diputus. Pemutusan hubungan dengan kuasa atau alur dosa yang menguasai kita. Itulah yang harus dilakukan sebelum baptis. Selanjutnya adalah dengan pelepasan dari segala ikatan dan kuasa roh jahat atau dunia kegelapan. Mungkin saudara selama ini berhubungan dengan dukun dalam minta ramalan atau kesembuhan sakit, atau mungkin minta nasihat, atau minta jimat-jimat untuk perlindungan atau untuk kesuksesan, atau berjanji dalam upacara-upacara pedukunan mistik. Oleh karena itu, saat sebelum baptis air perlu diadakan kelepasan dari roh-roh jahat itu, sehingga roh-roh jahat betul-betul tinggalkan saudara. Untuk memperoleh semuanya ini, kematian ini, seperti firman Tuhan katakan, segala sesuatu harus dilakukan dengan pengertian yang benar dan iman. Hasilnya adalah mujizat yang luar biasa. Nah, kalau orang asal baptis hanya ikut-ikutan atau dipaksa orang tua atau tekanan orang lain atau karena orang Kristen, tanpa pengertian dan iman seperti yang saya sebutkan tadi, saudara tidak memperoleh apa-apa. Mujizat tidak akan terjadi dalam hidup saudara, tapi hidup saudara tetap kalah dengan hidup lama, dengan kegelapan, dan dengan dosa. Tetapi status saudara saja yang berubah jadi orang Kristen, mungkin orang Kristen yang setia atau mungkin orang Nasrani yang setia. Haleluya. Nah, setelah itu semua saudara-saudara diselesaikan sebelum baptis. Nah, langkah selanjutnya kalau semuanya itu sudah beres, saudara baru masuk ke dalam air. Oleh yang membaptis, saudara akan ditenggelamkan dan sikap saudara seperti orang yang mati. Nurut saja seperti orang mati. Dan apa yang dikatakan dengan ini? Mengapa harus mati di dalam air? Masuk di dalam air. Harus upacara di dalam air. Dan harus tenggelam di dalam air, saudara. Ini semua sebagai wujud pengakuan akan apa yang sudah kita percayai dalam hati kita
bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Roma 6 ayat 4 dan 5. Sebab itu kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Hamasyah telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian pula kita harus berjalan dalam pembaruan hidup. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan keserupaan kematiannya, demikian pula kita akan disatukan oleh kebangkitan. Haleluya. Itulah saudara-saudara, mengapa harus tenggelam di dalam air. Ketika saudara tenggelam, itu saudara sedang dikubur. Di dalam alam roh terjadi, ketika saudara di dalam kubur, semua itu dilucuti saudara. Yang sudah dilakukan sebelum baptis tadi, pengakuan, pelepasan, itu secara hukum roh dilepaskan. Saudara betul-betul dibuat lahir baru, dibuat bayi yang bersih semuanya. Itu kuasa Tuhan yang bekerja. Saudara mungkin tidak melihat kejadian dalam alam roh, tapi di alam roh hukum rohani berbicara tentang itu, saudara bebas dari semua. Kalau kuasa penyakit mengikat, saat itu juga kuasanya terputus. Kuasa kejahatan, kuasa dosa, kuasa hidup lama, semua ditinggalkan di dalam air. Semua. Dan ketika saudara keluar dari air, mujizat terjadi. Saudara hidup baru. Atau dalam arti saudara sudah bangkit dalam kematian bersama Yesua yang juga sudah bangkit. Di alam roh itu sudah disaksikan dan Yahweh sendiri melihat itu. Malaikat-malaikat sebagai saksi. Dan saudara sungguh-sungguh mengalami mujizat di alam roh. Dan mujizat di alam roh itu akan terbawa nanti dalam hidup saudara, yaitu mujizat dalam kehidupan sehari-hari saudara. Apa yang baru saudara? Yang baru adalah roh saudara. Sebelum saudara dibaptis, saudara rohnya di hadapan Tuhan mati. Tetapi ketika saudara sudah baptis, seperti pengertian dan iman yang saya sampaikan tadi, saudara adalah lahir baru. Seperti Yesus katakan, lahir baru. Rohnya baru. Roh yang hidup di pemandangan Bapa yang di sorga. Status saudara bukan lagi anak dunia, tapi anak Tuhan atau anak Elohim. Berarti kuasa Elohim menyertai anak-anaknya. Inilah luar biasa statusnya saudara. Dan haknya adalah menjadi warga kerajaan terang, warga kerajaan surga. Menjadikan kita berhak untuk sehat, sukses, berhasil, memuliakan Yahweh, memuliakan firman-Nya, memasyurkannya. Itulah hak kita. Memperoleh hidup dengan segala kelimpahannya seperti Yesus janjikan. Dan kita punya kewajiban yang baru. Kalau dulu melayani setan kegelapan, sekarang melayani Tuhan dengan kebenarannya. Kalau dulu selalu beraktivitas di dalam dunia kegelapan, sekarang di dalam dunia terang. Ya, itulah saudara yang terjadi. Itulah mujizat secara roh. Dan itu kalau saudara imani dan lakukan, sungguh-sungguh luar biasa. Terus berikutnya yang membuat mujizat terjadi tidak hanya sampai di situ saudara. Tapi ada hal lain yang sangat penting. Saudara dibaptis dalam nama siapa? Jadi ini kuncinya, bukan dibaptis oleh pendeta siapa yang terkenal atau oleh evangelis terkenal siapa. Bukan di mana saudara dibaptis, tetapi yang terutama di hadapan Bapa adalah berkaitan dengan firman-Nya, yaitu saudara dibaptis dalam nama siapa. Itu yang menentukan layak tidak baptisan yang saudara lakukan. Yesua, juru selamat kita, memerintahkan
Orang-orang yang percaya tadi dibaptis. Baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa. Bapa ada namanya tidak? Ada, saudara. Dalam nama Putra. Siapa nama putranya? Maksudnya nama diri. Personal name, saudara. Itu yang terutama. Karena Bapa Putra itu kan sebutan, gelar. Tapi harus ada namanya, disebutkan namanya. Ini kuncinya, saudara. Oleh karena itu perlunya ini untuk kita mengerti. Sekarang siapa nama Bapa? Nama Bapa adalah nama Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi. Hakikatnya adalah Ehyeh Asar Ehyeh. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh yang punya nama itu nama yang asli dan yang benar. Elohim Sang Pencipta langit dan bumi yang dipanggil oleh Yesua dengan Bapa itu adalah yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham dengan sebutan, aku adalah El Shaddai dan namaku adalah Yahweh. Kemudian dia memperkenalkan kepada Mose sebelum membebaskan atau menuntun Israel dari Mesir menuju Kanaan, disampaikan, namaku turun-temurun selanjutnya adalah Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian kepada Yesaya, Nabi Yesaya itu mengatakan, aku adalah Yahweh, itulah namaku. Jadi Yahweh itu nama Bapa. Berarti dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, namanya Yahweh. Dan putra atau anak di dalam teks Ibrani Matius 1 ayat 21, karena dia orang Ibrani asli, Yahudi asli, dan dia adalah sumber keselamatan itu, maka orang tuanya memberi nama juga nama sesuai yang diperintahkan Elohim lewat malaikatnya yang disampaikan kepada Yosef. Namanya adalah Yesua, bukan yang lain. Dan itulah saudara-saudara yang harus kita lakukan. Jadi kita dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, Putra atau Anak Yesua Hamasyah, dan Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Itu yang benar, saudara-saudara. Oleh karena itu kalau saudara dibaptis dengan nama selain itu, berarti di hadapan Bapa di alam rohani belum terdaftar. Meskipun para pendeta, evangelis, orang-orang menganggap sudah terdaftar, tapi di hadapan Yahweh di alam roh belum terdaftar, karena firman yang diperintahkan Sang Mesias, baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus harus digenapi. Namanya siapa? Saudara-saudara, kalau saudara sudah dibaptis, maka nama Bapa, Putra atau Anak itu, dan Roh Kudus atau Ruach HaKodes, ketika itu sudah dinyatakan, saudara dimeteraikan. Di alam roh dimeteraikan. Itulah yang terjadi, saudara. Itulah metre. Saudara dimeteraikan sebagai warga kerajaan surga. Saudara dimeteraikan untuk beroleh keselamatan kekal. Saudara dimeteraikan untuk tercatat dalam buku atau kitab kehidupan anak domba. Oleh karena itu, kalau saudara sudah melakukan baptis seperti ini, saudara tercatat sebagai seseorang yang terdaftar untuk beri keselamatan dan masuk samayim atau surga. Kapan itu? Kalau seandainya saudara sudah dibaptis beberapa tahun kemudian tetap saudara hidup dalam Tuhan dan mati di bumi ini, roh saudara akan dibawa ke alam Firdaus, alam yang indah. Di situ dikumpulkan semua orang benar, dan pada saat pengangkatan saudara akan diambil, dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, dan bersama Yesua dibawa masuk samayim. Itulah saudara-saudara, jaminan sudah dimeteraikan. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, saudara, yang pertama kali menjalani baptis ini adalah
Yesua itu sendiri. Sebagai manusia, dia menjalani hidup untuk melakukan Torah Yahweh yang tidak bisa dilakukan oleh Israel sebelumnya atau Yahudi. Yesua sebagai orang Ibrani, Israel asli, Yahudi asli, dia melakukan apa yang diperintahkan Yahweh untuk keselamatan, yaitu dia baptis. Siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis. Di mana? Di Sungai Yordan. Kapan itu Yesua dibaptis? Yaitu pada tahun 27 Masehi. Jelas sekali saudara-saudara. Apakah juga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Pengertiannya masuk di dalamnya, saudara. Karena ketika dia dibaptis, keluar dari air yang terjadi adalah ada dari atas turun sinar, dan bersamaan ada gambaran seperti burung merpati hinggap padanya, dan ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada nama Bapa, ada Putra, dan ada Ruach HaKodes atau Roh Kudus pada baptisan Yesua di Sungai Yordan. Itulah saudara. Berikutnya juga banyak orang-orang yang dibaptis oleh rasul-rasul, murid-murid Yesua. Setelah Yesua naik ke Samaim, juga sama, murid-murid Yesua para rasul membaptis mengikuti perintah Yesua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah saudara, luar biasa baptisnya. Sehingga saudara yang sudah melakukan ini, yang terjadi adalah saudara akan mengalami mujizat dalam kehidupan. Saudara setelah baptis, jalani hidup baru, ikuti tuntunan firman Elohim, kitab suci, maka saudara sungguh-sungguh beroleh mujizat dalam kehidupan ini. Karena ketika baptis sudah terjadi mujizat di alam roh, maka apa yang dipercayai, yang diucapkan dalam alam roh itu tadi, dibawa dalam kehidupan fisik yang nyata setelah saudara baptis. Mujizat terjadi dalam setiap aspek kehidupan saudara. Saya melihat dan menyaksikan mengalami bagaimana orang-orang yang kami baptis sungguh-sungguh luar biasa, mengalami mujizat yang luar biasa. Bahkan ada yang sakit menaun sembuh setelah baptis. Ada yang takut air dalam hidupnya, keluar air, dia malah suka air. Dia bebas dari tekanan dan ikatan, dan itulah yang dijanjikan. Mengapa Yesua memerintahkan itu? Itulah mujizat dalam baptisan saudara-saudara. Lakukanlah saudara-saudara, ingat dengan pengertian yang benar tadi, dengan iman. Saya katakan ini saudara. Kemudian bagaimana kalau dulu baptisnya salah, tidak dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang benar, atau tidak baptis secara selam? Saudara mau baptis lagi, istilahnya bukan baptis ulang saudara. Karena yang dulu yang saudara lakukan itu belum terdaftar di surga, di buku kitab kehidupan. Jadi saudara tidak mengulang, tapi saudara memulai baptis yang benar. Misalkan dulu baptis anak percaya, itu kan di kitab suci nggak ada. Ya. Kemudian saudara ada yang baptis dengan bendera, di kitab suci nggak ada. Nah, berarti tidak terdaftar. Saudara dibaptis dengan nama dewa-dewa, bukan nama Bapa Yahweh, Yesua Mesias, dan Roh Kudus, berarti saudara belum mengalami pembaruan seperti kitab suci. Saudara mau baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang benar dengan diselamkan, itu saudara baru memulai baptis. Jadi tidak double saudara, tidak ganda, tidak salah saudara. Dan orang-orang sering sebut baptis pembaruan, tapi sama saja. Yang penting saudara baptis air dengan cara yang benar ini. Berarti inilah yang tercatat. Jadi saudara tidak baptis ganda, tidak salah, tidak dosa saudara, tapi malah saudara masuk dalam kebenaran. Karena baptis yang dulu salah, sekarang masih masuk baptis yang sesuai kehendak Bapa. Demikianlah saudara-saudara,
Firman Elohim, firman Tuhan harus digenapi dalam praktek nyata. Oleh karena itu, kalau sudah ada pengertian ini, lakukanlah. Jangan tunda-tunda. Karena kematian itu tidak bisa ditunda. Kalau nunda-nunda baptis, saudara belum baptis sudah mati, rugi saudara. Karena keselamatan tidak terjadi. Tetapi kalau saudara cepat-cepat baptis, berarti saudara mengejar kebenaran keselamatan itu. Dan itu akan nyata. Dan kalau kita lakukan firman Elohim, bagian kita adalah kehidupan yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Tidak mungkin firman Elohim menyesatkan saudara. Tapi kalau kita dasarnya suara-suara orang, buku-buku yang tidak berdasar firman tentang baptisan ini, resikonya ya kita di luar kebenaran. Maka resikonya ya tanggung sendiri saudara-saudara. Oleh sebab itu, marilah saudara yang mendengar firman ini, silahkan menikmati. Lakukan firman Elohim dan saudara beroleh janji keselamatan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, pastilah Yahweh ingin semua orang diselamatkan. Oleh karena itu bagian kita adalah mengikuti petunjuk jalan firman dan kita taat. Sebab firman Elohim, firman Tuhan itu harus disikapi, ditanggapi dengan hati, bukan dengan akal, bukan tafsiran, tapi ditanggapi dengan hati, mau taat atau tidak. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.